warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yolinda Dwi Astuti dengan NIM 431230100274. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Di sini aku ingin menjelaskan seputar analisis perkembangan investasi di sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Investasi adalah salah satu cara mengembangkan uang atau harta dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Jadi investasi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di jangka pendek ini kita bisa berinvestasi dengan modal yang kecil atau minim. Selain itu, pergerakan investasi yang cepat meningkatkan resiko yang ditawarkan. Ada sejumlah variabel yang mempengaruhi hal ini. Salah satunya adalah pergerakan harga pasar yang tidak stabil. Jadi di investasi jangka pendek ini kita bisa mendapatkan suatu keuntungan itu dengan waktu yang cepat gitu. Jadi biasanya tuh kurun waktu 1-3 tahun. Contohnya itu seperti obligasi, reksadana, deposito, dan pasar saham. Berbeda dengan investasi jangka pendek, investasi jangka panjang terbilang lebih lama dalam memperoleh keuntungan. Karena pergerakan uang tidak cepat, investasi jangka panjang juga memiliki resiko yang rendah. Oleh karena itu, kesabaran sangat penting saat melakukan investasi jenis ini. Biasanya akan mendapatkan uang dalam kurun waktu 3, 5, sampai 10 tahun mendatang. Contoh kebutuhan yang cocok untuk melakukan investasi jangka panjang ini itu seperti dana pernikahan, dana pensiun, dan dana pendidikan. Jadi investasi juga bisa atau dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Investasi oleh pemerintah adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Nah, dalam rangka penyediaan barang publik untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mencari laba. Nah, kalau investasi swasta itu adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta yang memprioritaskan dalam perolehan keuntungan dari modal yang telah dikeluarkan. Jadi, penanaman modal yang dilakukan pihak asing pada suatu negara berkembang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Bagi negara berkembang, penanaman modal asing akan bermanfaat dalam meningkatkan kesempatan kerja, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan teknologi, dan mendorong pembangunan industri. Jadi di investasi juga ada beberapa sejumlah manfaat yang signifikan bagi individu maupun ekonomi serta keseluruhan, yaitu seperti menghindari inflasi, nilai aset berkurang setiap tahunnya karena inflasi. Namun dengan investasi, nilai aset akan meningkat mengimbangi gestur inflasi. Adapun kebijakan yang dapat membantu mengatasi masalah investasi dalam sektor ekonomi. Yang pertama itu ada memahami siklus bisnis dalam sektor ekonomi yang diminati penting untuk mengantisipasi perubahan pasar. Investor perlu mengidentifikasi fase siklus bisnis, menyesuaikan strategi investasi secara sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Yang kedua itu ada pendekatan jangka panjang. Investasi dalam sektor ekonomi sering membutuhkan waktu untuk memberikan hasil yang optimal. Jadi kebijakan ini untuk memiliki pandangan jangka panjang membantu investor untuk tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan jangka pendek dan tetap fokus pada tujuan awal. Kebijakan nomor 3 itu ada pantau kondisi pasar. Selalu pantau kondisi pasar dan lakukan evaluasi profil secara teratur untuk mengidentifikasi perubahan atau peluang baru. Nah, yang keempat itu ada perhatikan resiko. Sadari resiko yang terkait dengan setiap sektor ekonomi dan kelola risiko dengan kebijaksanaan dalam strategi investasi. Yang kelima itu ada pentingnya kebijakan publik yang tepat. Kebijakan publik yang tepat seperti insentif investasi, infrastruktur yang baik, pendidikan yang berkualitas, dan lingkungan bisnis yang kondusif sangat penting untuk mendorong investasi di dalam sektor ekonomi.
Jadi di sini ada contoh perkembangan investasi terhadap sektor ekonomi bisa dilihat pada tahun 2023 yang dijelaskan melalui data investasi penanaman modal dalam negeri menurut sektor ekonomi, yaitu 23 sektor yang ada pada data investasi yang diberikan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, yang tabelnya sebagai berikut. Jadi berdasarkan data tersebut, investasi yang paling tinggi berada di sektor pertambangan sebesar 86.689,2 juta US dollars dengan 6.782 proyek, dan yang terendah ada di sektor industri barang dari kulit dan alas kaki sebesar 1.641,5 juta US dollars dengan 248 proyek. Jadi itu aja penjelasan dari aku tentang analisis perkembangan investasi terhadap sektor ekonomi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, karena bahwasanya manusia nggak ada yang sempurna. Terima kasih yang sudah menonton dan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.